Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Ini adalah video kami perjalanan waktu dari Jogja ke kampung halaman suami ya. Ini adalah lanjutan video di Jogja kemarin. Nah, setelah selesai dari Jogja, kita menuju ke Bumiayu menggunakan kereta. Nah, kereta yang kita pakai yaitu kereta Argo Lawu untuk seat yang eksekutif ya, teman-teman. Nah, keretanya itu cakep banget, tempat duduknya udah kayak di pesawat, bahkan lebih nyaman dari pesawat menurut aku. Karena ini lebar kakinya juga udah pas, jendelanya gede banget, dan ya kalau pemandangan di Jawa, ya pasti sawah-sawah yang hijau-hijau kayak gini, juga ada gunung, dan juga bukit-bukit yang cantik banget ya, teman-teman. Nah, naik kereta dari Yogyakarta ke Purwokerto itu kita memakan waktu 3 jam ya untuk si kereta Argo Lawu yang super fast ini ya. Nah, kalau untuk yang kereta lainnya bisa 4 jam gitu teman-teman. Jadi tergantung pilihan kereta kalian. Nah teman-teman, sesampainya di Purwokerto, karena udah siang, kita langsung aja ke restoran untuk makan. Nah, restoran kali ini kita mampir ke restoran Cahaya Mas ya. Cahaya Mas adalah restoran yang udah lama banget ada di sini dan legendaris banget pastinya. Nah, mertua aku selalu aja makan di sini kalau ke Purwokerto, sampai-sampai dia punya tempat duduk favoritnya dia. Nah, makanan khas di sini ini terdiri dari bami, nasi goreng ham, dan juga ada nasi campur ya teman-teman, dan semuanya itu khas dan enak-enak ya. Nah, di restoran ini juga ada jual cemilan-cemilan daerah yang juga enak-enak ya teman-teman. Yang pasti kalian harus cobain bakmi dan juga si nasi hamnya. Nah, setelah selesai makan, kita langsung bergegas membeli oleh-oleh. Oleh-oleh kali ini aku ke Roti Go. Ini adalah roti yang sudah umurnya itu sampai 1 abad lebih ya. Dari tahun 1898 sudah ada. Nah, khasnya dari Roti Go ini adalah mereka itu tidak pakai bahan pengawet sama sekali, dan pembakaran yang mereka pakai itu masih sangat tradisional banget. Rasanya itu enak banget, beda banget sama roti-roti modern saat ini ya teman-teman. Nggak tahu kenapa aku suka banget sama roti jadul ya. Menurut aku, makan roti jadul itu bisa lebih puas, lebih banyak, tanpa kita takut banget-banget gitu ya. Nah, di toko roti ini yang paling khas itu adalah roti sobeknya, dan juga ada roti kismis, dan juga ada roti kacang mede, juga ada roti kopinya. Jadi semua rasa yang khas ini aku beli dan aku cobain. Pengennya sih nyobain semuanya ya, beli semuanya ya. Tapi roti-roti di sini karena nggak pakai pengawet, jadi dia untuk di suhu ruang cuma bertahan 2 hari aja. Jadi kalau kalian beli, kalian harus masukin kulkas nih teman-teman. Nah, ini adalah roti kismisnya. Ada juga aku beli roti yang isi nanas. Ini juga enak banget. Ada juga roti yang isi kosongan kayak gini, nggak ada isinya. Ini enak banget, digadokin gitu doang. Dan yang terakhir yang ini adalah roti kue kacang mete gitu ya. Pokoknya enak banget nih. Nah, untuk harganya aja ini tuh terjangkau banget toko roti di sini. Harga-harganya yang pasti nggak bikin kantong kalian bolong ya. Nah, setelah asik belanja roti di Roti Go, kita langsung bergegas untuk cemilan ya. Cemilan kali ini kita pilih adalah soto kecik Haji Suharjo. Nah, soto ini adalah soto khas dari Sukaraja ya teman-teman. Nah, soto ini dimakannya dengan ketupat dan disajikan dengan sambal, yang sambalnya ini kayak sambal pecel gitu ya teman-teman. Jadi kayak sambal kacang gini, khas banget deh. Sotonya unik banget dan rasanya juga enak ya. Nah, lanjut lagi, kita akan jalan-jalan ke toko roti legendaris lainnya, yaitu toko roti Roen ya. Nah teman-teman, toko roti ini juga termasuk toko roti yang sudah lama banget buka di Purwokerto ini ya. Nah, ini dari tahun 1945 itu udah ada nih teman-teman. Nah, rotinya itu beragam banget dan rasanya juga jadul dan tentu saja enak-enak ya. Aku beli cukup banyak juga di sini nih buat nyoba-nyoba. Nah, untuk roti yang ada di toko roti Roen ini, yang khas itu ada roti susu, ada roti kismis, roti sobek, dan yang paling berkesan banget buat aku itu adalah bagelan kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi bagelannya bentuk roti tawar, rasanya itu enak banget karena diolesin dengan mentega, gula pasir, dan juga keju. Pokoknya bener-bener berasa enak banget, dan itu tuh bisa langsung habis gitu loh.
Nah, dan tentu saja untuk toko roti seperti ini juga kalian harus langsung masukin kulkas ya, karena rotinya itu nggak tahan lama karena nggak pakai bahan-bahan pengawet. Nah teman-teman, setelah dari toko roti Roen ini, kita sempat jalan-jalan ke supermarket Aroma di sebelahnya. Dan juga setelah itu kita mampir ke Mirasa. Nah Mirasa ini ada jual tempe goreng, getuk goreng yang enak banget. Nah tentu saja getuk goreng di sini tuh rasanya dominan manis ya teman-teman. Jadi waktu kalian beli harus yang anget-anget banget nih, yang kayak gini. Lalu langsung dimakan aja. Nah setelah dari Mirasa, kita langsung ke rumah Abu ya teman-teman. Ini di Kaliori. Jadi di perjalanan dari Purwokerto ke Bumi Ayu, kita mampir dulu di Kaliori, tempat kremasi dan juga rumah penitipan Abu di Purwokerto ini ya. Nah di sini juga kita mau berdoa buat papi yang meninggal 1 tahun yang lalu. Lebih tepatnya 5 Juli 2021. Ya, papi meninggal karena COVID ya, teman-teman. Jadi karena tugas pelayanan dia sebagai dokter, akhirnya ya dia tertular COVID-19 dan meninggal. Akhirnya juga papi dikremasi di sini dan abunya dititipkan di sini nih, teman-teman. Jadi tempat penitipan abunya itu seperti ini di Kaliori. Nah, biasanya Gua Maria Kaliori ini juga dipakai untuk ziarah umat Katolik ya. Nah, ini tempat kremasinya sudah dipugar atau direnovasi jadi lebih cantik seperti ini ya. Jadi waktu pandemi kemarin itu keadaannya nggak semodern ini ya, jadi lebih tradisional. Nah sekarang udah modern banget nih teman-teman. Nah ini kita lagi cari tempat abunya papi ya. Ya kita berdoa buat papi, semoga papi diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Bapa di surga, diampuni segala dosa-dosanya papi selama hidup di dunia ini. Dan kita juga berdoa mohon supaya papi juga mendoakan kita yang masih menjalani hidup di dunia ini ya. Dan setelah berdoa, kita daraskan doa kita dengan doa Bapa kami, Salam Maria. Lalu kita diam sejenak dan kita pulang ke Bumi Ayu. Nah ini kami juga ada bawa bunga. Dan kebetulan aku juga selalu standby rosario di dalam tas aku. Jadi aku kasih rosario aku ini untuk abunya papi di sini supaya doa-doa kami semua bisa tersampaikan kepada Allah Bapa di surga untuk papi. Dan ini juga pertama kalinya kami benar-benar berdoa di depan abunya papi, karena waktu COVID kemarin itu kita nggak bisa mendampingi juga waktu papi sakit ataupun meninggal dan dikremasinya ya. Sempat sedih banget sih karena nggak bisa menemaninya sampai akhir gitu, tapi ya sudahlah ya, yang penting doa-doa kita selalu dipanjatkan buat papi. Nah setelah berdoa buat papi, kita sempatkan juga jalan-jalan di sini di sekitar lingkungan rumah abu ini. Jadi rumah abu ini sudah dipugar, jadi lebih modern, lebih cakep, lebih rapi, dan tempatnya juga bersih ya teman-teman. Jadi ini udaranya juga bagus banget di sini, anginnya sepoi-sepoi banget. Nah, rumah abu di sini juga selalu dijagain ya sama penjaganya, dan penjaganya tuh udah senior banget di sini. Jadi udah tahu banget keadaan lingkungan di sini ya. Nah, setelah dari sini kita akhirnya pulanglah ke Bumi Ayu ya. Nah, di Bumi Ayu kita menikmati rumah mertua dan juga udara yang segar dari Bumi Ayu tuh, karena di gunung udaranya tuh enak banget. Nah, di Bumi Ayu kita 1 malam, lalu besoknya langsung kita mau pulang nih teman-teman. Tapi sebelum pulang, kita mampir dulu ke gulai atau sate kambing yang legendaris juga di sini. Ini namanya sate kambing Hanur ya, Haji Nur gitu. Nah,
lingkungan di dalamnya atau suasananya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita boleh duduk di bawah, juga boleh duduk di atas. Lalu kita tinggal pesan aja, kita mau berapa tusuk sate, mau sop atau mau tongseng juga ada kayaknya ya. Nah, kambing yang dibuat sate di sini tuh kambing muda ya teman-teman. Jadi rasanya itu empuk banget, dan yang paling khas itu kecap cocolannya itu khas banget. Itu nggak ada di mana-mana tuh cocolannya. Jadi kalian harus, kalau ke Bumi Ayu, kalian harus ke Sate Pak Nur ini ya. Nah, setelah asik dari Purwokerto dan juga dari kampung halaman suami Bumi Ayu, akhirnya tibalah saatnya kami pulang ke Jakarta nih teman-teman. Nah, kita pulang ke Jakarta naik kereta Mataram namanya. Berangkatnya dari stasiun Talok di Bumi Ayu. Seperti ini suasana stasiunnya yang sederhana ya, karena ini masih kabupaten, jadi stasiunnya juga nggak besar ya teman-teman. Tapi nanti kereta kita itu akan turun di stasiun Senen ya. Nah, beginilah keadaannya stasiun Bumi Ayu. Ini udah diperbaharui banget, dulu itu lebih tradisional lagi ya. Dan ini juga ada kereta yang udah siap mau berangkat ya. Dan bersih banget, pemandangannya juga bagus banget dari sini. Itu kita bisa lihat gunung juga ya. Nah, di sini juga masinisnya itu selalu menghormati kereta yang udah jalan ya teman-teman. Nah, ini kita lagi di dalam keretanya. Tempat duduknya juga bagus, rapi, bersih. AC-nya juga dingin dan enak banget, karena kita juga memang ambil yang eksekutifnya. Tapi kereta ini itu lebih lambat dari kereta Argolawo yang kemarin ya teman-teman. Ya sudahlah, kita menikmati pemandangan aja ya dari Jawa ke Jakarta. Nah, inilah video keseluruhan dari anniversary kami yang ke-14. Dan nanti kalau kita jalan-jalan lagi, kita akan videoin dan berbagi dengan teman-teman ya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di vlog berikutnya ya teman-teman. Dadah!